Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Semoga tidak bosan dan tidak lelah. Seperti sepatu yang tidak bosan dan tidak lelah menemani kaki untuk melangkah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang faktorial. Kenapa kita harus belajar faktorial? Nah, di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menentukan kejadian-kejadian, ya. Yang kemarin sudah membahas tentang kaidah pencacahan. Next kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Di permutasi dan kombinasi menggunakan rumus yang faktorial. Makanya kita bahas faktorial dulu, ya. Oke, faktorial itu adalah perkalian mundur atau kurang-kurang 1 sampai dia bernilai 1, ya. Oke, berarti faktorial itu adalah perkalian mundur. Perkalian mundur atau kurang-kurang 1 sampai 1. Oke, ibaratnya ini kita lambangkan dengan N, ya. N itu mewakili semua bilangan real. Kalau N faktorial, jadi lambang faktorial itu tanda seru. Oke, faktorial itu lambangnya adalah tanda seru. Kalau dalam bahasa Indonesia tanda seru itu berarti kata perintah. Dalam matematika tanda seru itu berarti faktorial. Oke, N faktorial sama dengan dimulai dari N-nya. N faktorial dimulai dari N-nya, bilangan itu, kemudian dikali dengan perkalian mundur kurang-kurang 1, berarti N kurang 1. Dikali lagi kurang 1 dari N kurang 1 berarti N kurang 2. Dikali lagi N kurang 3 sampai nanti kita kalikan ujungnya harus 1. Setelah 1 berhenti dia. Oke, itulah rumus untuk faktorial. Perkalian mundur atau kurang-kurang 1 sampai bernilai 1. Nah, sekarang kita ganti N itu dengan bilangan real. Contohnya, misalnya kalau kita ambil N itu harus syaratnya gini, ya. N itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti N itu harus bilangan positif dan boleh sama dengan 0. Kenapa N itu tidak boleh bilangan negatif? Karena nanti kalau bilangan negatif mundur, dia nggak akan berjumpa dengan 1. Karena kan bilangan negatif semakin menjauhi 0, maka dia semakin kecil. Berarti dia tidak akan berjumpa dengan 1 ketika dia mundur. Paham, ya? Makanya harus bilangan positif. Kita mulai dari 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. Itu sudah ketentuannya, ya. Kemudian 1 faktorial juga 1. Oke, 2 faktorial berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa dia? 5 kali 4, 20. 20 dikali 6, 120. Begitulah seterusnya. Kalau dikatakan faktorial, berarti kamu perkalian mundur kurang-kurang 1 sampai dia 1. Oke? Kita buat contoh yang sederhana, ya. Kalau dia nilainya 5 faktorial, ya, dikurang dengan 3 faktorial, berarti ini hasilnya kita kalikan 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikurang dengan 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 dikali 1. Oke, ini tadi berapa hasilnya? 120, berarti 120 dikurang dengan 3 kali 2, 6. Berarti sama dengan 114. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial? 7 faktorial, 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kenapa saya berhentikan di 4 faktorial? Karena di bawah itu ada 4 faktorial. Jadi nggak perlu kita jabarkan sampai 1 perkaliannya. Cukup kita tewaskan saja. Boleh? Boleh, ya, seperti ini. Mempermudah. Jadi tinggal hasilnya 7 kali 6 kali 5. Berarti 210. Jadi boleh, ya, kalau dalam operasi pembagian kamu selesaikan faktorialnya sampai yang pembagi yang paling sederhana. Boleh, ya? Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang lebih kompleks lagi. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ya, tentukan nilai N dari N kurang 1 faktorial per N faktorial sama dengan 156. Oke, kita jawab.
Untuk menyelesaikan pembagian seperti ini, sama seperti contoh yang tadi, antara 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, kita menjabarkan mana bilangan yang paling besar sehingga nanti ketemu dengan pembaginya. 7 dijabarkan sampai 4 faktorial karena di sini ada 4 faktorial. Oke, pengerjaannya hampir sama, tetapi kamu harus tahu antara n kurang 1 dengan n, mana yang lebih besar sehingga kalau dijabarkan ketemu, bisa menewaskan. Kalau n kurang 1 ya, kalau n kurang 1 kita kali mundur, maka jadinya kali n kurang 2, kali lagi n kurang 3, seterusnya itu nggak akan bertemu dengan n. Coba si n, kalau kita jabarkan dengan faktorial berarti kan n dikali n kurang 1, ketemu. Berarti si n-nya yang kita jabarkan, paham ya? Oke, berarti n kurang 1 faktorial, saya perkalian mundur nih, faktorial, jadinya n dikali n kurang 1 faktorial. Ini yang sama dengan 156. Paham ya? Baru kita tewaskan nih. Hasilnya 1 per n sama dengan 156. Maka dari sini diperoleh hasil n-nya adalah 1 per 156. Oke, paham ya? Kita masuk contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukanlah n dari n tambah 1 faktorial, pembaginya n kurang 1 faktorial sama dengan 20. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, kita harus menentukan dulu mana yang lebih besar, antara n tambah 1 atau n kurang 1. Sehingga tahu kita penjabarannya. Udah pasti ya, n tambah 1 itu lebih besar daripada n kurang 1. Maka yang pembilangnya yang kita jabarkan. Kita jawab n tambah 1 faktorial dibagi dengan n kurang 1 faktorial sama dengan 20. Yang kita jabarkan n tambah 1 jadinya n tambah 1, kemudian jadinya n ya, karena 1 dikurang 1 0, berarti tinggal n dikali n kurang 1 faktorial. Kita selesaikan sampai sini karena di bawah itu ada n kurang 1 faktorial. Paham toh? Oke, ini yang sama dengan 20. Pokoknya kita berhenti sampai faktorial yang kita jabarkan itu cocok dengan pembaginya. Oke? Ini kita tewaskan karena sudah sama. Tinggallah berarti n tambah 1 dikali n sama dengan 20. Oke, kita jabarkan dengan perkalian aljabar. Kalikan dulu n dengan n, hasilnya n kuadrat. Kemudian kita kalikan 1 dengan n, berarti tambah 1n atau tambah n sama dengan 20. Oke, jadinya n kuadrat tambah n dikurang 20 sama dengan 0 yang ruas kanan. Ini jadinya persamaan kuadrat. Kita sudah bahas ini di semester 1, bagaimana memfaktorkan kalau dia persamaan kuadrat. Berarti kan ada 2 bilangan ya. Si n ini ibaratnya variabel x, sama saja ya. Oke, ada 2 bilangan yang jumlahnya itu si b. B-nya di sini berapa? 1 ya. Berarti ada 2 bilangan yang jumlahnya 1, hasil kalinya itu minus 20. Bilangan berapakah itu? Bilangan 5 dengan minus 4. Ya, 5 dengan minus 4. Pas ya? Oke, jadinya n tambah 5 dikali n kurang 4 sama dengan 0, diperolehlah n sama dengan minus 5 atau n sama dengan 4. Yang memenuhi itu hanya n sama dengan 4. Kenapa? Kalau n kurang 5 nanti hasilnya jadi minus 5 faktorial. Oke, kalau minus 5 faktorial itu nggak boleh, kan tadi syarat n itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ketika minus 5 nanti hasilnya bilangan negatif yang difaktorialkan, nggak boleh ya. Yang kita ambil adalah n sama dengan 4 sehingga bisa sesuai dengan ketentuan. Maka jawabannya adalah n sama dengan 4. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai bertemu kembali di next video. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.